rekening 171.400.71.735. Ibu tahu itu? Saya tahu setelah ditunjukkan. Sebelumnya oleh tidak tahu? penyidik. Tidak. Tidak tahu siapa yang menyuruh melakukan? Karena ini Semestinya Pak menggunakan Harvey. PT Quantum. Iya, sebenarnya Bapak Harvey. Pak Harvey. Iya. Semua tahun saudara Pak Harvey. Seperti itu. Benar. Ya, dikelirkan lagi ya. Bahwa tadi kan ini rekeningnya si Rati ya. Ya. Rati yang pegang, yang bisa mengakses Ibu Sandra Dewi. Ya. Tidak. Jadi Enggak yang tadi tuh, yang kuantum tadi 23 Maret 80 juta. Itu rekeningnya atas nama saudara. iya, rekening atas nama Yang saya. bisa mengakses siapa? Yang untuk mengambil dana Kalau di saya. tabungan pakai buku gitu loh, siapa? Saya. Saudara sendiri? Iya. Ya, sebentar ya, saya tanya Elena. Untuk kuantum ya, Siapa untuk yang mulia? Pak Harvey ini memberikan nomor rekening, apakah termasuk yang ini? Biasanya kita tuh mengikuti instruksi dari customer kita. Jadi kalau Dari mana? mengikuti instruksi customer kayak Pak Harvey jual ke saya. Gitu ya, sebentar. Benar yang mulia. Pada saat menginstruksikan mau transfer tadi ya, Siapa yang mulia? apakah melalui chat, WhatsApp, WA? Ya biasanya kalau diberikan ya, rekening. benar ya? Benar yang mulia. Apakah kemudian mengirimkan nomor rekeningnya sekaligus? Benar yang mulia. Jadi seingat saksi ya, Siapa yang mulia? ada berapa nomor rekening sih yang di transfer kuantum atas nama perintahnya Pak Harvey? Saya tidak ingat yang mulia. Banyak? Tidak ingat yang mulia. Oh, bukan kok Karena nggak ingat. yang Kalau mulia- banyak sama sedikit kok enggak? Di transaksi money changer itu ada ribuan yang mulia. Itu ada ya? banyak Bukan customer juga yang nomor mulia. rekening atas perintahnya apa? Saya tidak ingat. Itu juga saya ingat saat ditunjukkan yang mulia. Itu ya? Benar yang mulia. Oke, silakan. Ibu. Lanjut ke Ibu Anggreni ya. Ibu Anggreni kan kalau secara struktur organisasi sebagai komisaris Bu ya. Benar Pak. Betul ya. Ibu pernah diberitahu atau tidak? Seperti apa informasi? Waktu itu kita pas lagi ada pergi, terus suami saya bilang bahwa mungkin nanti mau ada perjanjian dengan PT Timah. Oke. Kemudian tindak lanjut itu pernah ada penjelasan terkait masalah keuangan? Nggak pernah. Seperti itu tidak ada. Kalau keuangan PT RBT sendiri siapa yang ngelola Ibu? Pak Suparta dengan Ibu Ayu Yusman. Ibu Anggreni Manajer ada akses ke keuangan. sana tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian lanjut tadi ke keterangan Ibu yang saya tunjukkan ke Ibu, nggak usah, masih Ibu, di Ibu Helena, ada penyerahan dari Quantum. Kemudian ada tanda terima atas nama saudara saksi. Bisa dijelaskan seperti apa? Sepertinya itu transaksi dari suami saya yang Iya. minta saya untuk menerima uang. Berapa kali sudah menerima uang dari Quantum? Saya nggak ingat. Uangnya dalam bentuk apa Bu? Ada US, ada SGD, ada yen. Ada yen. Uang-uang itu saudara saksi setelah diterima terus kemana kan? Ada yang memang buat kepentingan kita sendiri, ada yang saya serahkan ke Pak Suparta. Ada gimana Bu? Ada yang untuk kepentingan saya sendiri, ada yang kepentingan untuk saya serahkan kepada Pak Suparta. Yang diserahkan kembali ke Pak Harvey ada tidak? Oh nggak pernah, saya Tidak nggak pernah ada. terima uang dari Pak Harvey. Oh, jadi dari Quantum itu setelah diterima, saudara gunakan sebagian lagi Pak Suparta seperti itu? Bukan, tergantung dari transaksinya. Tergantung transaksi. Saudara tahu uang yang dari Ibu Helena itu uang apa? Uang dari kita sendiri, Uang dari mana? kalau transaksi pribadi dari kita. Bukan, transaksi yang tadi ada penyerahan dari Quantum itu ke Ibu Anggreni? Saya nggak ingat, Nggak ingat. iya, Oke. Pak Suparta tidak menjelaskan ada, nggak pernah. misalkan ada uang mau dikirim dari Ibu Helena, saudara tahunya dari mana? Ada uang pengiriman? Dari Ibu Biasanya Pak Suparta ada bilang sama Bilang. saya. Jumlahnya juga dibilang juga. Saya lupa, kadang suami saya cuma bilang bahwa nanti ada Helena mau kasih uang. Mau ngasih uang bahasanya. Judulnya apa uangnya nggak tahu. Tukeran uang dari titipan teman-temannya. Oh, titipan teman-temannya. Iya. Nggak dijelaskan teman yang mana, Nggak keperluan pernah apa tanya. enggak. Jadi ada titipan teman-temannya melalui Helena, nanti diserahkan dalam bentuk dolar seperti itu. Nggak persis seperti itu sih, cuma saya nggak terlalu ingat Nggak gimana. terlalu ingat ya. Kalau terkait aset-aset PT RBT Ibu tahu? Nggak tahu. Ada penyitaan yang logam-logam PT RBT oleh kejaksaan tahu nggak? Nggak tahu karena nggak ikut terlibat Nggak ikut, dalam ya? operasional, iya. Operasional Ibu tidak terlibat Tidak sama sekali pernah. ya? Oke. Lanjut ke Ibu itu ya. Siapa? Ibu Kartika ya? Iya, Bapak.
Nanti sekalian Ibu Kartika ya. Ibu saudara saksi pernah mendapat transferan dari Pak Harvey ya? Betul. Berapa Pak. tadi jumlahnya? 200 juta. 200 juta. Itu di tanggal berapa saudara saksi? Yang saya ingat Desember 2022, tepatnya pada tanggal 13. Pada 13. Pada saat saudara saksi ulang tahun seperti itu. Tidak, itu adalah hadiah Natal seorang hari kakak Natal. terhadap adiknya. Iya. Emang sebelum-sebelumnya Pak Harvey selalu Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi hadiah Natal tersebut bukanlah hadiah Natal rutin, hanya sekali saja. Sekali saja. 13 Desember 2022. Dan itu nilainya paling besar pernah diterima. Betul. Tuh. Tidak pernah tanya ini uang dari mana? Tidak pernah. Tentu tidak. Oh, tentu tidak ya. Yang penting uangnya gitu ya. Oke. Uangnya yang mulia. Tidak ditanya ya. Yang penting uang. Iya. Ada angkanya, bisa ditukar kan gitu. Oke. Sudah saksi pengetahuannya itu aja ya. Terkait perusahaan-perusahaan tadi saudara bisa jelaskan? Ada yang atas nama Oh, sudah bukan ya? Iya. Ke Ibu Mira Muiz. Iya. Ibu Mira sama pernah terima uang dari Pak. Berapa nilainya, Bu? 200 juta. Untuk apa keperluannya? Sama ulang tahun. Bukan, itu bulan Desember hadiah Natal juga. Oh, Natal juga. Iya. Tahunnya sama. Sama. Berarti semua keluarga dikasih 200 juta ya buat Natalan gitu ya. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Pernah tanya ke Pak Harvey, ini kok besar sekali gitu, atau sering mendapat transferan sebesar itu? Enggak pernah, cuman sekali itu aja. Sekali aja. Iya. Nggak nanya ini uang dari mana gitu. Enggak. Enggak ya. Kemudian ini akan ada beberapa aset Bu ya, atas nama saudara tahu sebentar ya. Kalau dengan Raymond Gunawan kenal Ibu? Raymond Gunawan kenal? Siapa? Adiknya Sandra. Oh. Adiknya Ibu Sandra. Ke toilet ya. Oke. Selain 200 juta lagi pernah ada nggak pemberian dari Pak Harvey, Bu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak pernah. Oke. Oke, saya lanjut ke Pak Jubaidi. Pak Jubaidi ya. Iya, Pak. Saudara kan di Mandiri Bangka ya. Betul, Pak. Kalau Pak Awan domisilinya tahu saudara di mana, Pak? Transaksi yang tadi saudara jelaskan tadi berapa? Yang Pak Awan minta ditransfer ke Quantum? Yang periode kapan, Pak? Yang saudara ingat periode kapan? Di 2019 ke atas ada? Yang terakhir Terakhir? yang pernah saya jalankan yang 2023, Pak. 2023. Berapa jumlahnya, saudara? 50, Pak. 50 miliar. Betul, Pak. Itu transaksi besar ya? Transaksi besar, Pak. Polanya transfer, Store tunai, Pak. store tunai. 50 miliar store tunai. Di 5 kali transaksi, Pak. 5 kali transaksi di hari yang sama. Betul, Pak. Oke, itu sama tujuannya ke mana? Kalau atas perintah Pak Tamron, Ke Quantum. penerimanya Quantum. Quantum. Ketika melakukan transfer itu ada konfirmasi dulu nggak ke pihak Quantum? Kan itu transaksi besar tuh. Ya Saya kan? nggak, kalau ke penerima kita nggak konfirmasi, Pak. Kita sesuai dengan siapa yang memberikan instruksi untuk Atas permintaan nasabah. nasabah ya. Dijelaskan oleh Pak Aon itu uang apa sampai 50 miliar tadi 5 kali transaksi 10 berarti 10 miliar ya. Betul, Pak. Cuman informasi untuk pembayaran aja, Pak. Pembayaran. Oh, keterangannya pembayaran. Iya. Pak Aonnya sendiri atau dia menyuruh orang sudah saksi? Langsung dari Pak On, Pak, ada melalui chat juga, Pak. Langsung Pak Aon ya. Ada pem- Nasabah ini customer yang apa maksudnya nasabah rutin nggak Pak Aon di Bank Mandiri saudara? Oh iya, Pak, nasabah di Selalu melakukan transaksi dalam jumlah atau nominal yang besar seperti itu? Atau ini yang paling besar yang pernah dilakukan Pak Aon? yang sekali besar ini, Pak. Ini 50 miliar. Iya, Pak. Setelah ini ada transaksi lain yang ke Quantum tidak? Seingat saya tidak, Pak. Tidak, cuma sekali aja itu. Iya. Oke. Kemudian saya lanjut ke Ibu Yuliana ya. Ibu Yuliana. Ibu tadi jelaskan pernah ada transaksi dengan Quantum? Pernah. Pernah. Berapa nilainya, Bu?
Saya nggak ingat lagi, udah lama. Perintah siapa Ibu? Pak Tamron. Pak Tamron. Pak Tamron juga ya? Iya. Keterangannya apa? Sama tadi dengan Bang atau ada keterangan lain dari Pak Tamron? Enggak. Cuma disuruh transfer aja. Disuruh transfer. Ah, Oh. Nilainya tidak ingat, saudara? tidak ingat. Tidak ingat. Itu periode tahun berapa Ibu? Udah lama, Pak. Udah lama. Sering Pak Tamron melakukan apa? Memerintahkan seperti itu? Udah berapa kali, Pak? Berapa kali? Iya. Saudara tapi tidak ingat jumlahnya dan Iya, tidak kapannya ingat ya? jumlahnya dan kapannya. Susah juga ya. Oke. Kemudian terakhir ke Pak Taufik Hidayat ya. Ke Pak Taufik ya? Pak Cando. Ini kalau di dolar Indo, Pak? Oh, enggak ada. Iya Pak. Ya. Tadi dijelaskan transaksi dengan siapa Pak di dolar Indo? Yang saya kasih sesuai permintaan dari waktu itu dari PT itu Pak, Dwi apa? Sariguna. Sariguna. Orangnya tidak tahu siapa? Sariguna nggak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. No. Dari hasil ini aja Pak, dari validasi. Validasi. Berapa Pak nilainya tadi? Kalau nggak salah sekitar 2M ya. 2M. 2M. Nah, hasil penukarannya langsung dikasih ke orang, Dikasih ke Ibu Imelda karena Ibu Imelda yang berkomunikasi ke dengan. siapa? Ibu Imelda. Iya. Oh, sekarang ke Ibu Imelda terakhir ya. Iya, Betul Pak. Bu Imelda, ada penukaran di dolar Indo. Dapat fisik dolarnya? Dapat, Pak. Dapat. Nah, kalau ke Quantum pernah Ibu melakukan transaksi? Pernah, Pak. Pernah. Berapa nilainya? Saya nggak ingat, tapi ada di BAP saya, Pak. Oh, ada. Dapat dolarnya enggak dari Quantum? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Nah, kenapa ini transaksi dengan dolar Indo dapat dolarnya, sedangkan dengan yang Quantum tidak dapat dolarnya? Dijelaskan tidak? Sama Pak Tamron, kenapa itu bisa gitu? Kemarin kan saya udah jelaskan Pak di sidang sebelumnya. Karena yang kuantum itu saya dapat dari rekomendasi bos saya. Jadi saya pikir sudah langsung dikasih oleh kuantum ke bos saya. Ketika saudara mentransfer ke Quantum, saudara tahu kedudukan Quantum itu di mana? Apakah di Pangkal Pinang atau di Jakarta atau di mana? Nggak tahu saya. Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu saudara pada saat transfer sebetulnya ada di Jakarta Quantum seperti itu. Tidak tahu Pak. Tidak Saya tahu. cuma tahu nomor WhatsApp-nya aja. Yang jelas tidak ada dolar kembali ke saudara Tidak pada ada. saat itu, tidak ada ya. Dilanjut yang mulia. Yang sudah ditanyakan jangan diulang. Oke. Saudara saksi Helena, rekening yang lain tidak dilaporkan karena transaksinya tidak mendapatkan identitas. Karena waktu itu identitas menjadi syarat wajib gitu Benar. untuk pelaporan ke BI maupun PPATK. Oke. Kemudian pada saat saudara tadi juga menerangkan bahwa diinstruksikan untuk dikirim ke Guna. Yang menerima di Guna siapa? Diinstruksikan kirim itu saat seperti Pak Aon yang paling saya masih ingat. Pak Aon yang menerima langsung. Karena itu beberapa kali transaksi. Ada yang saat Pak Aon belum nyampe, saya telepon ke Pak Aon. Pak Aon belum maksudnya tiba. yang selain Pak Aon, Iya. kan tadi pernah itu. Saudara ingat nggak kalau ke Guna itu terus dikemanain gitu? Kalau ada Pak Arfe di sana, saya diminta Pak Aon untuk menitipkan kepada Pak Arfe, nanti Pak Arfe yang menyerahkan ke dia. Menyerahkan ke dia. Itu sebelumnya itu, tapi tadi saudara sampaikan sudah tidak ingat ya, kalau yang Yang lain sebelumnya, tidak ingat. yang lain tidak ingat. Tapi saudara pernah seperti juga mendapatkan instruksi seperti itu Benar. juga. Oke. Kemudian pada saat saudara tadi mendapatkan beberapa transferan dari beberapa perusahaan smelter, itu yang konfirmasi ke saudara dari perusahaan smelter itu atau saudara Harvey? Itu sudah lama, jadi saya tidak ingat. Tapi Tidak fakta ingat. di persidangan saya seperti Bu Imelda, ternyata saya baru tahu itu Bu Imelda gitu. Bukan, maksudnya konfirmasinya Saya sudah tidak ingat ya. Ya. Oke. Kemudian tadi saudara menerangkan bahwa saudara untuk transaksi yang tadi sudah dibenarkan di BAP itu memusnahkan. Itu dengan caranya gimana cara memusnahkan itu? Bukan saya sengaja memusnahkan. Iya, bukan caranya. Yang saya tanya caranya. Jadi kalau saya udah tally, maksud tally itu udah balance, ya udah saya langsung, kan karena saya pakai masih Ada pakai mesin manual. pencacah kertas atau? Iya benar. Oh, oke. Tapi bukan karena sejak adanya
cukup. Jadi Pemeriksaan. pertanyaan saya cuma caranya. Yes, maaf. Oke. Kemudian Tadi saya sudah menjawab kalau saya membayar 7,2. bukan, maksud saya yang sisa transfer 13M. 13, Oke. ya. Dengan cara transfernya ke rekening mana? Rekening BCA atau Ke rekening BCA saya. BCA. Tapi langsung di auto debit oleh BCA Oke. karena itu KPA. Jadi tidak ada dana mengendap di rekening saya dari suami saya karena langsung Oke. dipotong auto debit Auto oleh debit BCA. ya. Kemudian kalau apakah saudara pernah seingat saudara pernah menerima transferan dari Quantum? Tidak, saya tidak pernah ngecek. Tidak pernah ngecek. Transferan dari mana? Yang jelas suami saya membayar cicilan rumah tersebut langsung di auto debit ya selesai. Saya tidak tanya transfer dari mana. Tidak tanya sumbernya? Tidak. Tidak tanya. Kemudian terkait tadi yang disampaikan bahwa terdapat rekening yang dibuka, rekeningnya saudara saksi Ratih Purnamasari dibuka oleh Ratih tadi atas permintaan dari terdakwa dan saudara untuk pembukaannya. Untuk pembukanya kami menyarankan Ratih supaya tidak tercampur dengan uang pribadinya Ratih. Oke, berarti saudara meminta Ratih untuk membuka rekening Bank BCA atas nama Ratih. Betul. Sebenarnya idenya Ratih supaya tidak tergabung uangnya dia dengan uangnya keluarga saya. Kalau sumber uang yang ditransfer ke rekening yang tadi dibuka atas arahan saudara dengan terdakwa untuk ke Ratih itu sumber uangnya dari mana? Dari saya dan dari suami saya. Dari Harvey Muiz tadi sudah ditanya. Oke, dari Harvey Muiz, ya, apakah saudara tahu dari pernah tadi seperti ditanyakan teman saya mendapat laporan atau dari dari saksi Ratih bahwa ada uang masuk dari Quantum sebesar sekian atau dari masa Tidak, pokoknya uang dari Harvey Muiz itu untuk keperluan rumah tangga dan anak. Tapi untuk keperluan saya yang bayar karena ini ada 2. Berapa total yang ditransfer atau yang ke rekeningnya yang tadi atas nama Ratih tadi? Sebenarnya ini mungkin Ibu Ratih yang menjawab karena Ibu Ratih yang baik, nanti saya tanya ke Bu Ratih. Ya, Oke. Kemudian saudara saksi terkait tadi untuk pembayaran yang saudara sudah terangkan untuk pembayaran kafling J di Permata Regency itu saudara sempat nanya nggak sumber apakah pernah mendapatkan transferan dari Quantum atau tidak terkait pembayaran itu? Tidak, setahu saya uang kafling ini dibayar menggunakan uang saya yang saya pinjamkan ke Pak Suparta. Pak Suparta membayar ke Pak Harvey. Oke. Jadi setahu saudara itu ya? Iya, dan itu uang saya. Saya memberikan pinjaman, bukan sumbangan. Kemudian saya untuk saksi Sandra Dewi cukup, untuk ke saksi Bu Reni. Ada. Ada. Itu terkait apa? Waktu itu kalau nggak salah diminta oleh suami saya. Diminta oleh suami terkait pembayaran gaji, saya ralat terkait pembayaran berkaitan dengan RPT atau gimana? Saya kurang tahu soalnya suami saya cuma minta saya untuk transfer ke Harvey. Untuk transfer ke Harvey. Dari tahun berapa sampai ke tahun 2018 apakah sudah? 2019? Saya kurang ingat ya Pak ya. Kurang ingat ya. Kemudian besaran transfernya berapa Bu untuk ke Pak Harvey Muiz? Jumlahnya juga saya nggak ingat karena tergantung dari permintaan. Apakah rutin tiap bulan? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Kemudian apakah Ibu pernah membayarkan untuk kartu kredit Pak Harvey? Waktu itu ada apa nggak ya? Lupa saya Pak. Lupa. Iya. Nanti saya tunjukkan. Iya. Itu ya. Itu terkait kartu kredit itu kartu kreditnya siapa dan kenapa Ibu yang melakukan pembayaran? Seingat saya waktu itu ada Pak Hengki, ada minta saya untuk bayarin kartu ya kalau nggak salah begitu sih Pak. Oke, sumber uangnya dari Pak Suparta atau Pak RBT atau dari mana? Dari Pak Hengki Tantra. Keberatan yang mulia itu tadi kalimatnya Pak siapa? Pertanyaan saudara? Izin yang mulia. Tadi pertanyaan saya apakah pernah transfer atau menyetorkan uang terkait kartu kredit, katanya pernah. Itu dijawab sama beliau
untuk keperluan Pak Hengki. Saya tanya sumber uangnya dari mana untuk mempertegas, apakah dari Pak Suparta? Saya nggak ingat ya, soal kalau Pak Suparta suruh transfer, biasanya saya baru transfer. Oh, tapi seingat saudara Pak Suparta pernah menyuruh untuk transfer ke Pak RV? Ada. Ada ya. Oke. Kemudian terkait penerimaan uang dari Quantum, saudara pernah menerima uang dari Quantum? Ada. Ada. Itu terkait apa? Penukaran uang pribadi. Oh, terkait penukaran uang pribadi. Sumbernya dari mana uang itu? Kalau untuk pribadi dari rekening saya. Selain itu, apakah saudara pernah diminta oleh terdakwa Suparta untuk menukarkan uang ke Quantum? Saya tidak pernah diminta oleh saudara Suparta untuk menukarkan uang, tapi saya pernah oleh Pak Suparta disampaikan untuk menerima uang dari Quantum. Oh, untuk menerima uang dari Quantum. Itu di rentan tahun 2000 berapa, Bu? 2018 sampai 2020 pernah? Enggak, 2023 aja. Oh, 2018 sampai 2021 pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kemudian terkait tadi saudara menerangkan komisaris dari PT RBT. Yang saudara ketahui berapa gaji dari Pak terdakwa Suparta? Saya nggak pernah tanya karena nggak pernah lihat laporan keuangannya. Nggak pernah lihat laporan keuangan. Kemudian apakah saudara tahu terkait gaji dari terdakwa Reza Ardiansyah? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus kemudian terkait penggajian yang menggaji dari PT RBT, siapa yang petugasnya atau bagiannya? Harusnya sih dari tim HRD. Tim HRD. Untuk keuangan? Ibu Ayu Yusman. Ayu, siapa nama lengkapnya? Ayu Yusman. Oh, Ayu Yusman. Oke. Kemudian saya lanjut ke saudara Ratih. Tadi saudara Ratih sudah menerangkan ya. Kemudian saya ingin membacakan yang mulai izin membacakan BAP di terkait penggunaan rekening dari yang diusulkan untuk buka rekening sendiri di BAP saudara pada tanggal 4 Juni 2024. Saudara menerangkan di poin 8, saudara menerangkan bahwa dapat saya jelaskan, pertanyaan dulu, terkait dengan keterangan saudari di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan pembukaan rekening tersebut adalah untuk keperluan pembayaran uang sekolah anak, agar saudari jelaskan apakah penggunaan uang yang masuk ke rekening Bank BCA atas nama Ratih dengan nomor ujungnya 35 semuanya untuk pembayaran sekolah. Lalu saudara menjawab, saya jelaskan bahwa penggunaan uang yang masuk ke rekening Bank BCA atas nama saudara dipanggil. Nah, setelah saudara mengecek, tahu ada berapa kali dari Quantum? Saya lihat saat di penyidikan ada 1 kali. Ada 1 kali? Ya. Ya. Oke, nanti saya tunjukkan ada 2 kali yang transfer ke saudara. Kemudian saya lanjut ke yang rumah untuk ditinggalin saudara, tetapi yang membelikan saudara Harvey Mills. Berapa nilainya? Rumahnya, saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu nilainya ya? Iya. Untuk tahun perolehannya tahun berapa? Kita pindah di situ 2021 akhir. 2021 akhir. Oke, kalau untuk mobil diserahkan ke saudara? Yang Lexus sepertinya tahun 2022. Yang kalau yang satunya? lagi saya kurang tahu, lupa. Lupa ingat, ya? Pak, ya. Oke. Kemudian saya lanjut ke saksi Subaidi. Ya. Saksi Subaidi ya. Tadi saudara menerangkan bahwa pernah melakukan instruksi atau dari Pak Tamron untuk transfer ke Quantum. Kemudian di dalam instruksi penyetoran ke Quantum itu nama pengirimnya siapa, Pak? Sesuai dari permintaan Pak Tamron, jadi nama dan pengirim dan penerimanya sama, Pak. Sama, PT Quantum juga? Iya, sesuai dengan BAP saya, Pak. Oke. Saudara, apakah saudara Saksi menerangkan 1 kali? Iya, yang Yang mulia. Quantum ya? Iya, yang mulia. Yang tanggal 23 Maret nggak salah tadi ya, JPU? Jadi ternyata ada 2. Pakai mic, Pak. Ya. Saudara saksi betul? Ini nomor rekening saudara? Iya, benar. Betul ya?
Kemudian saudara, ini ada uang masuk dari Kuantum tanggal 23 Maret 2022, betul? Iya. Betul. Itu satu. Berapa? 80 ya? 80 juta Mas. Kemudian dari Kuantum. Kemudian untuk 2021, ya. betul ya? Ini Ya. ada uang masuk dari Kuantum Ya. pada tanggal 21 September. Saat penyidikan, yang saya lihat adalah tanggal yang ini. Oh, tanggal yang ini. Iya. Tapi nggak tahu dari sumbernya, maksudnya namanya ini nggak kelihatan. Bukan. Jadi Oh, yang ini, yang ya, ini yang enggak. Yang ini tidak ada. Oke. Jadi makanya saya baru tahu Ini hari angkanya ini. betul ya, 80 Iya, sama benar. ya. Angkanya berapa? Sama 80. Jadi gini ya, itu angkanya sama. Ya, Yang ya. coba pahami pertanyaan saya dulu. Itu kan angkanya sama, 80 Iya, yang mulia. sama ya. Iya, yang Yang benar itu 1 kali transfer atau 2 kali ya gitu. Saat di persidangan, Oh, saya ini baru lihat persidangan yang ini? Bukan di saat maaf yang mulia. Penyidikan. Jadi, di saat penyidikan yang saya lihat adalah yang di tanggal yang 23 Maret. bukan Oh, yang ini. 21. Yang 23 Maret tidak. Tidak ada. Tapi angkanya sama 80 juta. Iya, tapi saya yang pas saat penyidikan saya lihat ini ada dari Kuantum. Saya juga tidak tahu, baru tahu di situ. Oke, udah seperti itu. Terima kasih. Nanti masing-masing menyimpulkan. Oke? Karena angka sama, tanggalnya beda, sedangkan yang dilihat oleh saksi adalah yang satu. Oke, silakan. Pergi ke luar negeri, ke Australia untuk dalam rangka keperluan keluarga dan melakukan penyewaan rumah di Malvera Oasis, Melbourne? Pernah. Pernah. Siapa yang melakukan pembayaran? Suami saya. Berapa total sewa yang dibayarkan atau yang dibayarkan oleh Harvey Muiz di Malvera Oasis, Melbourne? Saya nggak nanya. Enggak nanya. Itu kapan pelaksanaannya pergi ke Australia? Juni 2023. Juli? Juni atau Juli? Juni atau Pas Juli? liburan anak sekolah. Oke, baik. Cukup. Dikit aja boleh menambahkan. Saya ke Pak yang Dolarindo ya, belakang dikit minta. Iya, iya Pak. Ya, silakan. Itu kan money changer juga ya. Iya, Pak. Kalau ketentuan di money changer saudara di Dolarindo, ya, kewajiban-kewajiban pelaporan yang terkait yang berlaku terhadap keterangan mengenai hutang ya, hutang yang kemudian ada uang 10 miliar transfer dari saudara kepada Bu Anggreni ya. Itu ada perjanjian hutang-hutangnya, aktanya, secara tertulis dilakukan. Ada dan saya sudah serahkan pada jaksa penyidik. Oke, waktu itu ya. Perjanjian utang piutang ini saudara laporkan di laporan Saya laporkan. SPT pajak. Iya, ada. Ada ya? Ada. Nih, baik. Tadi saudara menerangkan, saudara saksi menerangkan untuk Pak Kubuwono Townhouse itu, ya, ada yang kemudian juga dibayarkan oleh Pak Harvey 13 miliar ya, sekian itu ya. Yang kemudian saudara membayar di awal ya sekitar 7 miliar. Nah, selain itu ada nggak yang aset pembelian aset yang atas nama saudara atau atas nama Pak Harvey yang kemudian proses pembayaran seperti ini yang juga lunasi atau dibayarkan juga oleh Pak Harvey Muiz? Tidak. Silakan. Jadi kesepakatan kami hanyalah satu rumah ini karena rumah ini rumah pertama, rumah tinggal yang kami beli bersama ketika kami setelah menikah. Oke. Kalau coupling regency di yang Kebayoran Baru, saudara Ya, ada ya? Yang tadi saudara menerangkan juga ada membeli 2 coupling ya? betul. Apakah ada pembayaran juga dari Pak Harvey? Pak Harvey membayar tapi menggunakan uang saya yang saya pinjamkan ke Pak Suparta karena Pak Suparta mengembalikan uang saya 10 miliar itu ke Pak Harvey. Jadi saya bilang ke suami saya, tolong minta Pak Suparta untuk mengembalikan uang saya 10 miliar itu karena saya ingin memberikan kafling untuk orang tua saya. Jadi pembayaran itu bersumber dari Pak Suparta atau diperhitungkan dari utang Pak Suparta? Saya meminjamkan Ya, Pak tadi kan Suparta. meminjamkan uang. Ya. Pak Harvey yang membayar. Ini Ya. pembayaran dari Pak Harvey ini bersumber dari Pak Suparta atau dari uang Pak Dari- Suparta sendiri? Pak Suparta membayar uang saya ke Pak Harvey. Pinjam Ada itu. transaksinya saudara pernah lihat? Tahu? Kemudian Pak Suparta sudah pernah membayar yang 10 Tidak, saya hanya miliar. bertanya kepada suami, Oke. apakah Pak Suparta sudah membayar? Suami saya bilang Oke. sudah.
pertanyaan saya adalah pembayaran yang untuk coupling regency yang dari Pak Harvey itu bersumber dari rekening pribadi Pak Harvey atau ada langsung dari rekening Pak Suparta ke Propertindo atau ke rekening saudara? Dari Rekeningnya sepertinya. Iya. Totalnya berapa? Mungkin ini adik saya yang menjawab. Nggak, kalau saudara tidak ingat nggak apa-apa. Ya. Tahu atau tidak totalnya berapa? Untuk coupling sendiri 5 miliar rupiah. Sekitar 5 miliar ya. Jadi selain 10 miliar tadi, 13 miliar Ya. yang Pak Kuon ada, kemudian pembayaran juga untuk coupling regency. Iya, tapi kan ini 5 miliar, ini 5 miliar untuk dua-duanya atau masing-masing coupling itu? 2,5 miliar, 2,5 miliar. Jadi totalnya 5 miliar rupiah. Jadi totalnya 5 miliar rupiah ya? Betul. Oke. Masih aset ya, kalau aset pesawat ada nggak yang Enggak. dimiliki? Gosip. Oh itu gosip ya? Ya. Seperti yang lagi viral sekarang kan banyak gosip-gosip. Gosip, jadi pesawat itu nggak ada. Tidak ada. Kalau yang rumah di Australia tadi bentuknya sewa tadi? Sewa. Oke. Izin yang mulia, tadi ada pertanyaan JPU yang belum saya jawab. Yang soal di BAP saya ada penulisan Dolarindo. Lagi ngapain? Mau jawab Ya, lagi? sebentar nanti kalau. Ya? Ini mau JPU-nya dilanjutkan udah diem, dulu. nggak yang mana? nanya kok saudara mau JPU tentang Bu Helena barusan. Saya Bu Helena dulu. Katanya yang, ada yang belum yang, dijawab. yang belum saya tanyakan apa tadi? Tadi ada dibacakan bahwa saya sudah menjawab yang ada perkataan Dolarindo. Ya, Di situ, jadi transaksi. pertanyaan tadi kan saudara sudah jawab ya? Bagaimana saya tahu? Iya. Jadi saya tahu itu setelah saya ditahan bersama dengan Pak Robert Indarto, Bapak Robert langsung mengatakan kepada saya bahwasanya saya bertransaksi itu bukan hanya dengan Quantum, juga dengan Dolarindo, Makarindo, Inti Palutama, dan Polresindo. Kenapa cuma kamu yang ditahan? Jadi saya tahu itu dari dia, begitu. Oke, tadi udah di jawaban saya seperti itu ya. Iya, jadi Jawaban kenapa saya saudara jawab saksi itu? juga Karena- seperti itu ya. Iya. Itu udah terjawab ya. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Bu siapa? Bu Sandra Dewi ya, terkait pernah naik pesawat jet nggak? Jet apa? Pernah. Bersama terdakwa Pak Harvey? Betul. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Hongkong. Tahun berapa pada saat itu? 2019 Desember. Desember 2019. Iya. Pembayarannya? Pak Harvey. Harvey. Saudara masih ingat atau tahu berapa total pembayaran untuk Tidak bertanya. sewa itu? Saya tidak bertanya. Ini pelang paring nggak penyewaannya? Iya, betul. Oke, 2019 ya? 2019. Cukup? Sementara kami Jadi kepala cabang 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Kalau menjadi kepala cabang itu apa yang dilakukan persiapannya sebelum menjadi kepala cabang? Ada persiapan nggak, training apa gitu yang pengetahuan terkait dengan bisnis proses dan lain sebagainya? Itu paralel, Pak. Paralel, apa itu? Yang dikasih apa aja? Learning by doing, Pak. Jadi sambil kita melakukan. Ya. Jadi yang mengirim adalah Quantum, yang menerima adalah Quantum. Oh tidak, Coba. Pak. Jadi yang benar bagaimana? Ini makanya saya bicara sesuai dengan BAP saya, Pak. Enggak, ya udah nggak usah ngomong itu lah. Iya. Sekarang saudara ngomong dengan saya, bukan dengan berita acara ya. Siapa? Yang mengirim siapa sekarang kenyataannya? Pak Tamron, Pak. Pak Tamron ya. Yang menerima? Quantum, Pak. Itu jawabannya. Dituliskan dalam slipnya, pengirimnya Quantum, penerimanya Quantum. Bentar ya. Yang memerintahkan Pak Tamron ya. Pak Tamron, Pak. Siapa? Apakah saudara yang menulis bahwa yang pengirimnya adalah Quantum? Sudah dari Pak Tamron, Pak. Enggak, yang menulis. Yang menulis? Yang di Dari nasabah, Pak. yang menulis? Yang benar. Iya, Pak. Itu jawabannya gimana? Di keterangan Dia beda-beda. disumpah loh ya. Keterangan beda-beda. Kita lihat di BAP yang menuliskan yang bersangkutan. Yang di berita acara yang menulis adalah saudara. Saya Dari Bank Mandiri Bank gimana? Mandiri yang menuliskan. yang menuliskan itu tambahan untuk melengkapi NPWP, Pak. Wah, gimana sih? Nah, itu Saudara yang jelas ah. Iya, Pak. saudara. Maaf ya, dari semua saksi ini yang agak apa rumit dikit saudara. Yang lainnya enak-enakan aja ya. Malah ada yang malah mau menjawab lagi ya. Saksi Helena malah over kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini persidangan ya seperti inilah ya. Coba saksi yang benar bagaimana sih? Jadi slip itu Enggak, yang menulis siapa? yang menulis dari Pak Tamron, Pak. Ditulis apa di situ? Nama Pengirimnya?
penerima dan penerima, Pak. Enggak, pengirimnya ditulis siapa? Pengirimnya Kuantum, Pak. Kuantum itu. Yang nulis Pak Amron, saudara? Dari Pak Tamron, Pak. Pak Tamron yang memerintahkan saudara, apa yang Pak Tamron yang menulis? Tapi yang nulis adalah saudara, bingung nggak? Itu dua hal yang berbeda loh. Itu dari kita bantu melengkapi, Pak, sesuai dengan WA chat-nya itu, Pak. Itu coba, seperti itu. Ya, jadi Perintah dari WA chat. saya melihat ada keterangan yang berbeda antara menulis sendiri, antara diperintahkan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saya mohon Enggak, untuk yang diingat. benar gimana ya? Coba pahami ya pertanyaan saya. Saya nggak akan ngulangi lagi, ini terakhir ya. Jadi saudara diperintahkan Pak Tamron itu apa? Menulis atau gimana? Untuk melakukan transaksi. Iya, bukan transaksi udah. Yang di dalam penulisan ini. Mulia, nanti ketika Ya, saudara nanti bertanya. pada saat sekarang kan sudah. Ya, makanya saya menyampaikan Dan keberatan saudara itu. sudah menanyakan ke Helena bahwa apa rentang waktunya ya? Iya, dan Helena bilang 18 sampai 2020. 18-20 yang Atau dia. saudara lupa? Yang di persidangan tuh saya tahu kontrak kerja dari fakta persidangan saya yang mulia. Saya selalu mendengar kerjasama PT Smelter itu 2018 ke 2020. Udah Ya. seperti itu. Dan tadi yang ditunjukkan 2023 gitu. Ya, simpulkan silakan. Oke, terima kasih yang mulia. Lalu pertanyaan terakhir buat Bu Helena dari saya. Yang saya pahami ya, ketika kita ingin nuker duit ya ke money changer, itu kan tadi saudara sebut tally. Iya. Tally itu kan mesin hitung yang manual. Benar, tele. 2016. 8 November 2016. Iya. Dan dalam perjalanan 2016 sampai sekarang Ibu dikaruniai 2 anak, Ibu. Betul. Laki-laki dua-duanya. Iya. Umur 6 dan 5 tahun ya. Sekarang udah kelas berapa, Bu, yang paling besar? Yang paling besar kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya. Yang kecil udah sekolah? Sudah. Masih TK besar. Selama Ibu ya dalam masa perkawinan dengan Pak Harvey, apa yang kemudian Ibu lihat dari segi personality-nya Pak Harvey yang paling dekat tuh apa? Misalnya apa sih yang karena saya banyak dengar misalnya Pak Harvey itu adalah orang yang generous, ringan tangan, dia bantu orang, nggak ngelihat siapa. Apakah itu pengalaman itu juga Ibu alami pada masa perkawinan maupun sebelum perkawinan? Betul. Saya semakin hari semakin mencintai suami saya karena saya sangat mengagumi sifat suami saya. Karena suami saya ini yang bikin saya komplain setiap hari ke dia dan dia terlalu sering menolong orang lain. Tapi memang ini adalah sifat bawaan dari suami saya yang pertama saya komplain, tapi ketika dia pulang ke rumah habis menolong orang lain, dia bilang dia sangat senang karena dia habis menolong orang hari ini. Dari situ saya nggak mau pernah komplain lagi karena saya tahu suami saya sangat senang karena dia bisa membantu orang lain. Seperti ketika saya melahirkan anak kedua saya, anak saya lahir tidak menangis dan dinyatakan bisa 70% cacat sehingga anak saya masuk ke ruang NICU, tapi seminggu kemudian anak saya dinyatakan bisa pulih dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sebelah kami ada seorang bayi kecil yang bernama Joel, beratnya hanya 900 gram. Ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba suami saya menghilang karena dia menyamperi seorang papanya Joel, bilang ke bapak itu, "Pak, jangan nangis, karena Tuhan sudah mengabulkan doa Bapak." Saya bingung, ada apa? Ternyata bayi itu dari Papua, orang Ambon yang tinggal di Papua. Dia di rumah sakit itu tidak punya biaya sama sekali, sehingga inkubatornya harus dicopot. Sehingga kalau inkubator dicopot, bayi itu akan meninggal. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya akan menanggung sampai selesai bayi itu sampai sempurna. Dari rumah sakit berbulan-bulan menjadi banyak operasi sampai sehat seperti sekarang ini. Itu suami saya. Terus saya bilang ke semua suami saya, boleh nggak? Jangan semua orang ditolong, pilih-pilih. Saya juga suka menolong. Tapi kadang-kadang ada orangnya juga yang kadang-kadang nggak usah ditolong. Nggak bisa. Dia memang puas sekali dan senang sekali menolong orang. Dan
Suami saya adalah orang yang tidak pernah mau merugikan orang lain. Ketika saya misalnya pesan kue ulang tahun, ketika orang tahu saya yang pesan, pasti bilang, gak usah bayar Cassandra, kita kasih. Suami saya bilang jangan. Penjual itu mau untung. Jangan bikin penjual rugi. Mereka cari nafkah. Jangan dikasih gratis terus. Karena hidup saya 80% dikasih gratis. Sama produk-produk ini, brand-brand ini. Ketika orang tahu saya mau membeli sesuatu, saya dikasih gratis. Ketika saya datang ke restoran, saya dikasih gratis. Suami saya mengingatkan, jangan. Kalau terhadap keluarga gimana Bu? Maksud terhadap anak-anak, terhadap ibu, perhatiannya seperti apa? Luar biasa, Family Pak. man. Sangat luar biasa. Saya tidak mau menikah kalau bukan dengan Harvey Muiz. Oh. Jadi dalam pandangan Ibu, Pak Harvey betul-betul seorang family man. Iya. Ke anak-anak juga bagaimana? Apa misalkan kan kadang kan dalam rekaman itu kan suka berbagi ya tentang bagaimana Ya, Pak Harvey terhadap ini anak. laki-laki yang luar biasa. Yang sering mengantar anak saya sekolah itu Pak Harvey. Karena yang sering ninggalin anak itu saya. Saya juga bekerja, tapi kami bekerja sama ketika saya keluar kota, Pak Harvey yang menjaga anak-anak saya. Di tengah kesibukan dia ngurusin bisnisnya, semua itu tetap dia Iya, tetap tapi anak-anak memang nomor suami satu. saya ini bukan orang yang attachment sama uang. Karena ketika saya pacaran sama suami saya, ketika baru jadian, saya udah pacaran setiap hari di rumah sakit. Kenapa? Karena papanya kena cancer. Jadi teman-teman saya juga bilang waktu itu, orang malam minggu tuh ke mall, makan, nonton, kamu ke rumah sakit. Saya juga pernah diputusin sama suami saya karena suami saya mau fokus untuk mengurusi ayahnya, tapi saya bilang nggak apa-apa, saya temenin kamu sampai selesai, makanya saya dinikahin. Kalau Ibu kan juga ngelihat ya dengan teman-temannya itu, apakah juga Pak Harvey itu tipikal orang yang suka berkonflik dengan orang yang lain atau bagaimana? Suami saya selalu menceritakan tentang hal positif dan hal yang baik tentang orang lain. Kalau saya komplain tentang seseorang, kalau misalnya saya komplain tentang asisten saya, suami saya yang bela. Saya komplain tentang ART saya, suami saya yang bela. Orang ini sangat menyayangi suami saya. Adik-adik saya sangat menyayangi suami saya. Pekerja di rumah, nggak ada Pak Harvey. Males kayaknya kerja sama saya. Kalau sekarang, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Bu Sandra, pertanyaan saya mungkin apa, kan sekarang Pak Harvey nggak ada di rumah, ya. Anak-anak pernah tanya nggak kepada Bu Sandra? Iya, karena panggilannya saya... apa? Papa kemana gitu, nanya nggak? Nanya. Terus jawaban Ibu apa? Karena memang anak saya laki-laki, jadi saya tidak terlalu bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani anak-anak saya tidur. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil, Ibu Iya. Ibu wamil dibilang wajib. Karena anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi saya bilang, papanya lagi wamil. Itu diam aja gitu. Percaya, cuman tiap hari tanya, tiap hari berdoa supaya wamilnya selesai. ya wamilnya cepet-cepet selesai. Dan cuman tanya kapan bisa bertemu dengan suami saya. Karena memang anak-anak saya sepertinya lebih dekat dengan suami saya. Ya, begitu family man ya Bu ya. Iya. Makasih Bu Sandra. Kalau kami sebagai keluarga, orang-orang yang terdekat dengan beliau, kami sangat mengetahui karakter beliau. Beliau tidak mempunyai karakter merugikan siapapun. Saya tidak pernah tahu
kakak ipar saya menolong siapa saja. Tetapi ketika kakak ipar saya sedang tidak ada bersama-sama dengan kami, saya banyak sekali mendapat informasi dari teman-teman saya, dukungan doa, karena kamu mempunyai kakak ipar yang sangat baik. Jadi kakak ipar saya juga seseorang yang sangat menyayangi keluarga. Jadi tidak hanya istri, juga Anda sebagai adiknya juga dianggap sebagai bagian keluarga. Bahkan pada orang-orang yang mungkin random, tidak dia kenal. Ketika dia tidak ada bersama-sama dengan kami, saya ada aja. Banyak teman-teman saya menyampaikan dukungan doa karena mereka tahu. Kamu tahu bahwa kakak ipar kamu membantu ini, itu yang kami aja tidak pernah tahu. Jadi begitulah karakter kakak ipar saya. Kalau Bu Kartika pernah tahu tentang perannya Pak Harvey di Bangka pada masa COVID, pernah dengar? Pernah tahu? Saya tidak pernah tahu. Mungkin Bu Mira mungkin pernah tahu gak tentang kiprahnya Pak Harvey di Bangka pada masa COVID atau pada masa yang lain? Tidak pernah dengar. Tapi kalau sikapnya terhadap tadi kan dia nungguin papanya sakit gitu ya. Memang begitu ya, dia juga family man juga kayak yang lain. Waktu itu sakitnya hampir 2 tahun. Jadi bolak-balik Singapura. Jadi saya jagain mama, kakak jagain papa bolak-balik. Karena kalau mama maksud mungkin takut capek ya. Jadi mendingan anak-anak aja. Di keluarga tuh Pak Harvey nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oh, ya. Di atas ada 3 kakak. Iya, di atas ada 3 lagi. Di bawah ada berapa adik? 3 lagi. Paling kecil. Oh, jadi di tengah-tengah. Pak Harvey. Pak Harvey nomor 4, saya nomor 5. Oh, nomor 5. Tapi sikap dia juga sama ya kayak Bu Sandra tadi, gimana sikapnya? Sama. Juga tetap sama ke semuanya. Sayang mama, sayang kakak, nggak sayang adik. dibeda-bedain. Ya, sayang ponakan. Nggak mau berkonflik. Tidak pernah. Nggak mau Tidak pernah berbuat membuat yang orang tua susah itu tidak salah. pernah. Nggak mau berusaha, selalu berusaha yang terbaik ya. Ya, kita semuanya keluarga akrab ya. Maksudnya tidak pernah ada masalah dari kecil. Selalu rukun, tidak pernah mengecewakan orang tua sama sekali. Makasih Bu Mira. Saya kembali ke Bu Sandra sebentar. Rati udah bisa? Ibu Sandra dulu deh. Ibu Sandra, tadi saya ada pertanyaan sebenarnya ketinggalan berkaitan dengan perannya Pak Harvey di Bangka. Either itu pada masa-masa COVID, karena saya juga baca dengar ya dengan bagaimana dia membeli alat-alat buat bantu nafas itu pada masa-masa COVID, dan itu lumayan banyak yang harus didisperse. Ibu Sandra tahu tentang kegiatan itu? Saya tahu. Jadi suami saya pernah bilang dia ingin mengajak teman-temannya untuk membantu yang COVID, karena ini kan masalah nyawa orang. Masalah nyawa orang, kalau kita bisa membantu yang kena COVID, kenapa enggak? Karena ini menyelamatkan nyawa orang. Suami saya paling concern dengan menyelamatkan nyawa orang, menolong orang lain. Jadi saya tahu, karena dia berusaha untuk mencari alat-alat ini kemana-mana untuk membantu orang-orang COVID. Termasuk beli masker katanya sampai 2 juta. Sama alat-alat PCR juga, alat bantu pernapasan juga. Setahu saya itu, karena dia mencari kemana-mana, karena ini menyangkut nyawa orang lain. Iya, bukan orang yang suka berkonflik ya Bu ya? Tidak, saya tidak pernah ribut sama Kalau di jalan gitu misalkan lampu merah berhenti atau tertib aturan gitu gak? Kalau Pak Harvey yang nyetir? Di rumah itu yang pernah marah cuma saya. Oh gitu. Tanya sama semua, tanya Rati silakan, jangan nangis Rati silakan. Kalau terkait karena pada saat itu Bapak bilang kasihan mereka tidak bisa pulang. Tolong selama 3 bulan ke depan gaji mereka dikali 3. Saya kaget karena sebaik itu seorang bos memikirkan karyawannya. Gitu ya. Terima kasih Rati. Saya punya karir yang sukses. Jadi ketika saya menjadi brand ambassador dari CIMB Niaga ini, saya diberikan rekening saya dan anak-anak saya. Nah kebetulan memang 100% pembayaran dari CIMB Niaga untuk kami, untuk saya dan anak-anak saya.
sebagai anak-anak brand ambassador dari CIMB Niaga. Dan untuk anak-anak saya memang dari dalam perut pun anak-anak saya sudah ikut saya syuting. Saya waktu hamil juga menjadi brand ambassador mengiklankan Japanese Airlines, milik maskapai penerbangan Jepang. Anak saya memang dari perut misalnya ikut saya syuting iklan Blackmores untuk pregnancy. Iklan Mothercare jalan 6 tahun bersama anak-anak saya. Anak-anak saya ini iklannya banyak sekali, mulai dari susu, obat penurun panas, dan masih banyak shampoo, lotion, sepatu, kemudian iklan-iklan baju, kemudian itu juga pendapatannya masuk ke rekening itu? Rekening Bank Mega. Jadi pendapatan itu rekening Bank Mega. Kalau CIMB Niaga itu 100% dari CIMB Niaga untuk anak-anak saya. Kalau misalnya dari rekening Bank Mega itu pendapatan saya dan pendapat anak-anak saya. Jadi saya gabungkan di rekening Bank Mega. Dan itu semua diblokir? Betul. Kemudian dengan adanya pemblokiran rekening ini, bagaimana kemudian saudara saksi, ya, apalagi tanpa ada suami ya sekarang ya, yang ada di rumah gitu. Bagaimana kemudian saudara saksi bisa menjalani kehidupan? Saya pinjam ke orang tua, ke adik-adik saya juga. Minjam ya? Rekening saudara-saudara juga tidak diblokir ya? Tidak, jadi saya pinjam. Ya. Kemudian tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi ini putri asli Bangka Belitung. Betul. Ini juga mungkin nanti saya akan tanyakan ke saudara saksi Bu Kartika juga ya. Kasus ini kan permasalahan ini berkaitan dengan Bangka Belitung ya. Betul. Apa yang saudara saksi ketahui dan bagaimana pengalaman saudara saksi pada saat masih berada di sana, kondisi Bangka Belitung pada saat itu seperti apa, dan apakah memang kondisi Bangka Belitung yang saudara saksi gambarkan dan jalani pada masa itu, apakah masih sama dengan yang saat ini? Tidak. Seperti yang dulu seperti apa? Jadi masalah ini bukan hanya masalah untuk keluarga saya, tapi juga saya masih punya saudara, keluarga, teman-teman, guru-guru saya, semua ada di Bangka Belitung. Mereka, pertama, masalah ini terjadi, saudara saya dan keluarga saya di sana curhat ke saya, kalau bukan cuma kamu yang saat ini susah, tapi juga masyarakat di sana. Keadaan Bangka Belitung tidak sama seperti waktu kita masih kecil dulu. Saya lahir dan besar di sana sampai 18 tahun. Saya hidup sangat bahagia. Pulau saya aman, damai, toleransi sangat tinggi. Kami ketika bangun tidur kami langsung buka pintu, kami tidak pernah menutup pintu sama sekali sampai malam tengah hari kami mau tidur baru kami tutup pintu, dan kami tidak pernah mengunci pintu kami. Dan sekarang saudara saya baru beberapa hari yang lalu sepupu saya menelpon saya, susah banget di sini sekarang, keadaannya mencekam. Lagi makan aja, makan nasi goreng di tengah jalan ada yang nyolong tabung gas. Saya bilang kenapa? Iya, karena kan memang masyarakat Bangka Belitung ini pekerjaannya ya kebanyakan timah. Saudara saksi, apakah keluarga juga punya sejarah sebagai penambang, dan apakah memang latar belakang dari masyarakat Bangka Belitung ini sebagian besar adalah penambang dalam bentuk penambang rakyat atau seperti apa? Iya, teman-teman saya, orang tua teman-teman saya, bahkan ayah saya pun seingat saya pernah waktu saya masih kecil, cuman saya tidak mengerti apa yang dikerjakan, cuman dia bilang, guru-guru saya juga mengatakan nenek moyang kita ini adalah penambang timah. Penambang timah sudah ada ratusan tahun, budaya kerja masyarakat ini memang sudah seperti itu. Mata pencarian terbesar di Bangka Belitung adalah timah. Jadi sekarang ini masyarakat susah, keadaan mencekam, sering ada perampokan, pencurian di rumah-rumah. Saudara saya juga bilang,
Orang kalau mau bertanam sawit itu lama, butuh waktu 3 tahun. Belum kalau ada hama. Kalau timah kan paling gampang. Itu memang sudah budaya kerjanya sudah ratusan tahun seperti itu. Kalau orang tua saudara saksi juga? Iya, pernah. Tapi saya tidak ingat detailnya seperti apa karena saya masih kecil. Memang melakukan penambangan selayaknya penambang masyarakat juga orang tua saudara saksi? iya sepertinya. Iya. Ya. Ibu saksi masih, ibu saksi masih hidup? Ibu saya? Iya. Masih. Masih. Ayah saksi? Masih. Masih juga ya? Ayah saya ya orang Bangka, Iya. kakek saya juga orang Bangka. Iya. Apakah saudara saksi pernah mendengar keluh kesah atau dari keluh kesah lah dari ayah saudara saksi selaku penambang juga, melihat kemudian permasalahan ini mengkategorikan atau ada asumsi-asumsi atau kesimpang siuran terkait bahwa masyarakat ini melakukan penambangan yang dianggap penambangan ilegal? Ayah saya memang sekarang tidak bekerja timah lagi, cuman ketika mendengar kasus ini, ayah saya cuma bilang salahnya di mana. Karena mungkin bagi masyarakat Bangka Belitung, saya kan baca komen di sosial media. Kakak-kakak kelas saya di sosial media juga banyak sekali yang mengangkat tentang konten ini. Karena masyarakat Bangka Belitung mungkin lebih pro ke swasta ya. Gitu, karena swasta ini dianggap memberikan banyak lapangan pekerjaan, membantu perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Karena tanpa mereka ini, ya keadaan sekarang seperti ini. Saya nggak tahu gimana persisnya. Cuman untuk penambang timah bilang dengan adanya kasih ini mereka susah. Baik. Karena budaya kerjanya sudah seperti itu ratusan tahun. Budaya kerjanya ya. Betul. Kemudian terkait dengan saudara terdakwa, saudara Harvey Muiz, suami saudara saksi. Apakah Pak Harvey Muiz ini pernah menyampaikan kepada saudara saksi, tadi saya mendengar ya, saudara saksi menyampaikan, menceritakan bahwa ada keinginan, hasrat dari Pak Harvey ini untuk mengembangkan dan membangun Bangka Belitung ya? Betul. Termasuk terkait dengan masyarakatnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Pak Harvey ini pernah bercerita atau menyampaikan kepada saudara saksi terkait dengan rencana-rencananya untuk memajukan atau mensejahterakan, terutama pada saat kondisi COVID itu ya? Di Bangka Belitung atau di? Ya, baik yang di Bangka Belitung maupun yang di luar Bangka Belitung. Suami saya juga membantu rumah sakit ya, setahu saya. Dia mengajak teman-temannya untuk bersama-sama untuk membantu COVID itu di rumah penyediaan sakit. Iya, alat yang tadi, alat pernapasan. Iya, itu ventilator ya? Iya, ventilator. Dan kemudian juga kalau tidak salah mereka membantu pembangunan rumah sakit juga. Pembangunan untuk khusus penanganan COVID. Jelaskan tadi ya, yang hasil endorse nih, ada, coba tunjukin. Di antaranya ini tahun produksinya 2019, terus 2020. Pertanyaannya adalah, barang bukti berupa tas-tas yang tadi saudara sebutkan, perolehannya sejak kapan sampai kapan? 2014. Saya itu memulai endorsement tas ini dari tahun 2014 sampai 2020. Yang saya tanyakan tas tahu diperolehnya kapan? Bukan endorse-nya ya? Itu 2020. Ada yang 2020, 19, ada yang di bawah 2017, 18 yang disita, yang jadi barang bukti pada saat itu? 2007 ke bawah itu berarti 2020 ke bawah. 2015, 14 ke bawah ada. Kalau yang sudah lama biasanya saya sudah jual. Oh, udah jual ya. Udah Jadi jual. pertanyaan adalah tas-tas tadi yang disita, yang Iya. disita oleh penyidik dan jadi barang bukti di sini, Iya. apakah tas-tas yang diperoleh 2017 atau 2018 ke atas? 2017 sepertinya masih ada tapi saya lupa. Oke, 2017 ke atas ya. 2015 ada sepertinya karena saya memulai 2014 tapi biasanya tas-tas lama ini sehabis foto saya langsung jual kalau saya tidak pakai. Oke, waktu itu pada saat penyidikan saudara tadi kan saudara menjelaskan itu hasil endorse ya. Bukti-bukti kemudian itu dari hasil endorsement saudara sampaikan pada saat penyidikan. Udah ada bukti bahwa itu hasil dari perolehan endorse tadi.
Waktu saya diperiksa oleh Bang Roso juga bilang, Bapak Roso bilang, Ibu iya tiap hari kerjanya foto endorse ya Bu? Ya, saya bilang, oh Pak Roso lihat, saya juga menunjukkan kepada penyidik yang datang ke rumah saya selama 3 minggu berturut-turut untuk mengecek tas saya tunjukkan kepada mereka, ini setiap hari saya foto, setiap hari dari tahun 2014 sampai kemarin, saya nonaktifkan Instagram saya menunjukkan foto saya, di situ tertulis dengan jelas, tas dari siapa, toko online siapa, Pertanyaan saya langsung bukti dokumen, ada nggak bukti dokumen yang Tidak. Kalau endorse belum ini- pernah disampaikan ya pada saat itu ya? hanya yang endorse saja dipanggil 3 orang perwakilan dari 23 toko-toko ini. Yang saudara yang ketahui. mengklarifikasi kalau mereka mengendorse tas ini kepada saya. Bukti dokumen yang tadi saya tanyakan belum ada? Oh, ada. Ada. Oke, nanti mungkin silakan kalau Anda mau sampaikan. Saya sudah Terus yang memberikan. terakhir yang mulia kami ingin menunjukkan ini sampel tadi dari tadi belum kita sampaikan. Silakan. Tas yang di sini Ya. untuk apa? Mau Tampilkan ya. Oke, silakan JPU. Ya, ini dari e-wholesale, betul. Ini dari e-wholesale. Ya, jadi di Instagram saya semuanya isinya saya menggunakan ini pakaian yang saya buat sendiri dengan desainer lokal Indonesia. Misalnya saya setiap hari posting foto saya menggunakan baju dari siapa, sepatu dari siapa, tas dari siapa. Ini dari e-wholesale. Setahu saya, seingat saya. Semua bukti-buktinya saya sudah Akan ke persidangan. Harus diserahkan ke persidangan, Pak. Oh, oke. Ya. Ditujukan? Ya. Enggak, tapi untuk kami pertimbangkan bagaimana? Di dalam pledoi. Sekarang ditujukan dulu ya. Oke, yang sekarang silakan JPU untuk menunjukkan apa barang bukti tas-tas Ibu itu. Sandra ya. Nanti silakan kalau Dari mau yang- ditanggapi oleh apa? Saksi ya, dengan buktinya silakan. Barang bukti berupa tas yang kita sita kan ada 88 Bu ya. Kami hanya sampling sekitar 10 yang ini untuk melakukan klarifikasi terhadap Ibu. Ini tas ini betul Bu? Mereknya apa? Hermes ya. Tahun berapa Ibu tahu? Bulan? Lupa. Betul ya? Ibu Apa? Saksi Ibu Sandra pakai mic. Itu mereknya apa? Hermes Mini Lindy yang mulia. Ya, ada di sini juga. Ini dari Virginia Luxury. Kadang-kadang saya masih hafal ini dari toko yang mana. Ada, ini dari Virginia Luxury. Ya, saya masih ingat. Yang ini yang lime, yang kuning. Ya. Iya, warna kuning. Ini yang Louis Vuitton ya nomor. Iya. Yang kedua 1 unit tas Hermes Iya. model Lindy ya. Iya, Mini Lindy. Oke. Iya. Yang ketiga kita tunjukkan 1 unit tas Chanel Iya. warna navy. Ya, ini warna navy beda lagi. Saya punya navy blue, tapi ini royal blue. Ya, ini dari Authentic Looks. Oke. Kemudian nomor 4 1 unit tas Gucci Bukan. abu-abu beda. ya. Bukan. Oh ya, ini Gucci, ya dari Chloe Shop. Oke, Gucci ya. Ya. Kemudian nomor 5 1 tas Dior model Lindy. Ini saya dapatkan dari Dior Indonesia ketika mendatangi event Dior Indonesia. Ya. Kemudian nomor 6 Hermes lagi tang warna Iya. jingga ya. Ya. Orange. Orange. Ya. Warnanya cantik-cantik ya. Warnanya warna feminin. Orange, ya. Betul, ya. Oke. Ya, semuanya ada, semua postingannya ada. Nanti silakan ditunjukkan sekarang ya. Nanti bisa dilampirkan ya pada saat pledoi. Ini nomor 8 Bu Sandra ya. 1 unit tas Dior. Ya. Ini tidak di Dior itu Christian Dior gitu. Hah? Dior itu ada Christiannya.
Iya, Christian Dior. Dari tadi disebut Dior aja. Gitu. Christian Dior, ya? Christian Dior. Disingkat Nanti saya CD. akan buktikan di entropy kalau balik ke saya. Yang ke-9, satu unit tas Chanel. Ya. Chanel. Beige, ya. Chanel. Bacanya Chanel. Bahasa Ya, ini dari Prancis. e-wholesale juga. Ini mini Lindy, Hermes warna abu. Ya. Iya. Sama dengan yang tadi ya? Iya, Beda jadi warna kan? yang mulia saya memang banyak satu model tas banyak warna karena kan toko-toko ini bertanya setiap bulan mereka bertanya mau tas apa Cassandra gitu. Dan terakhir, satu unit tas Hermes tahun Bukan, ini ya ini Chanel, beige, Chanel, ya, beige, ya. ya, Warna beige. ya. Betul ya? Betul, betul. Warna apa favorit? Yang beige itu ya? Enggak, Beige. semuanya favorit. Ya, betul. Oke, silakan. Ya, Yang terima penting kasih. udah ditunjukkan ya. Terima kasih yang mulia. Oke,